Pasca operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo, Jawa Timur. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Hasan Aminuddin, ikut menjadi tersangka karena menerima suap. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut para calon kepala desa harus membayar sejumlah uang kepada bupati agar bisa mengisi posisi yang kosong. Dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar 20 juta rupiah, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta rupiah per hektar. Dalam operasi tangkap tangan Bupati Probolinggo ini, KPK menyita uang yang mencapai 362 juta rupiah. Selain itu, KPK juga memperoleh daftar nama-nama calon kepala desa yang diusulkan kepada Bupati Puput Tantriana Sari. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan suami Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin bukan lagi bagian dari Partai Nasdem. Karena kader yang menjadi tersangka otomatis akan mengundurkan diri. Jadi SOP kita di internal Partai Nasdem itu adalah ketika ada pejabat publik yang terjaring OTT, ketika dinyatakan sebagai tersangka, dia otomatis dinyatakan mengundurkan diri dari partai. Penangkapan Bupati Probolinggo dan suaminya oleh KPK mendapat respon positif dari warga dan pegiat anti korupsi setempat. Mereka ramai-ramai cukur rambut hingga gundul sebagai bentuk syukur. Warga juga meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi lainnya di Probolinggo. Menuntaskan persoalan-persoalan utamanya kasus korupsi yang terjadi di Probolinggo, karena selama 20 tahun lebih rezim ini kemudian memeras tanah Probolinggo sehingga tanah yang subur makmur ini tergolong masih dalam peringkat kabupaten termiskin di Jawa Timur. Puput Tantriana Sari sudah 2 periode menjadi Bupati Probolinggo, dari 2013 sampai 2018 dan 2019 hingga 2024 mendatang. Puput meneruskan jabatan suaminya Hasan Aminuddin yang pernah menjadi bupati dari 2003 sampai 2013. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, apa saja informasi paling akhir terkait dengan pemeriksaan KPK terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang merupakan anggota DPR Hasan Aminuddin dalam kasus dugaan jual beli jabatan kepala desa. Sudah ada jurnalis Kompas TV Diana Valencia di gedung KPK. Selamat malam Diana. Diana, saya mendengar bahwa penetapan ada puluhan tersangka atas kasus ini. Bisa Anda gambarkan terkait dengan kasus yang baru saja terjadi terkait dengan penangkapan atau OTT, operasi tangkap tangan Bupati Probolinggo, Jawa Timur? Ya, benar sekali Aman, kalau kita mengutip ataupun berdasar dari pernyataan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi pada dini hari tadi saat konferensi pers ini menyebutkan tepatnya ada 22 nama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. Dalam operasi tangkap tangan sendiri memang ada 10 orang yang diamankan. 5 orang diantaranya ditetapkan sebagai saksi statusnya, kemudian 5 orang lainnya ini yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditangkap oleh pihak KPK. 5 orang nama tersangka yang sudah ditangkap dan juga ditahan oleh pihak penyidik KPK, diantaranya adalah yang tadi sudah sempat Anda sebutkan, yakni Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, ini ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, kemudian suaminya yang juga berstatus sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, ini ada Hasan Aminuddin, ditahan juga di rutan KPK, kemudian untuk 3 tersangka lainnya, yaitu Dodi Kurniawan, Camat Krejegan, ini ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Kemudian ada Muhammad Ridwan, Camat Paitan, ini ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan. Dan yang terakhir 5 tersangka yang ditangkap oleh pihak KPK adalah pejabat kepala desa Karangren, yakni Sumarto, ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur. Kelima orang tersangka ini memang ditahan di 5 rutan yang berbeda, dan memang proses pemeriksaan ini sudah selesai dari pukul 7 pagi tadi, dan hingga saat ini saya sudah mengonfirmasi kepada pihak KPK, dalam hal ini adalah PLT juru bicara KPK Ali Fikri, yang menyebutkan hingga saat ini pemeriksaan dihentikan terlebih dahulu karena sedang melengkapi administrasi penyidikan, tetapi memang nantinya akan dilanjutkan dalam waktu dekat
setidaknya besok atau 2 hari mendatang. Kemudian mungkin ini akan bertanya-tanya juga Aiman, karena dalam rilis ditetapkan ada 22, tetapi kenapa baru 5 yang ditahan? Nah, kalau berdasarkan pernyataan dari Ali Fikri, juru bicara KPK menyebutkan kelima orang ini merupakan ditangkap langsung pada saat OTT. Nah, sedangkan 17 nama lainnya ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga tercantum dalam dokumen yang dibawa oleh sejumlah tersangka sebagai pemberi suap terkait kasus jual beli jabatan, dalam hal ini adalah kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Dan ke-17 nama ini tentunya nanti dalam waktu dekat akan diproses secara bertahap. Kemudian dalam pantauan kami memang fokus pemeriksaan selanjutnya nanti masih seputar soal motif perbuatan, kemudian menelusuri aliran dana untuk mengetahui sekiranya apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dan membuka kemungkinan adanya tindak pidana lain selain korupsi dalam kasus ini, seperti misalnya tindak pidana pencucian uang. Karena emang kalau kita lihat konstruksi kasusnya, perlu diketahui memang kasus ini erat kaitannya dengan pemilihan kepala desa serentak tahap kedua di Kabupaten Probolinggo yang harusnya terselenggara pada 27 Desember, tapi ada penundaan. Kemudian per 9 September maksud kami ini ada 252 jabatan kepala desa di 24 kecamatan Kabupaten Probolinggo yang kosong. Nah, secara aturan jabatan yang kosong ini harusnya diisi oleh aparatur sipil negara di kalangan Kabupaten Probolinggo, yang harusnya berjalan secara transparan prosesnya dan juga jujur, tetapi ini diwarnai tindak pidana korupsi ataupun penyuapan begitu, karena mereka yang mau mengusulkan nama mereka untuk dipilih sebagai pejabat kepala desa ini harus mendapatkan paraf sakti begitu dalam tanda kutip dari Hasan Aminuddin yang dalam kasus ini bertindak sebagai representasi dari istrinya, yakni Bupati Probolinggo Puput Tantriana. Untuk mendapatkan paraf sakti ini tidak gratis Aiman, yakni dibutuhkan adanya 20 juta rupiah, kemudian ada uang kas ataupun uang sewa tanah kas sebesar 5 juta. Kalau kita hitung-hitung KPK ini sudah menyita uang sebesar 360 juta rupiah Aiman. Nah, ini berpotensi untuk lebih besar lagi karena kalau kita hitung secara kasar saja ada 250 jabatan yang kosong, dan kalau saja satu orang membayar 20 juta, ini kalau dikalikan bisa sekitar 5,9 miliar. Sehingga inilah yang menjadi fokus pemeriksaan KPK terkait sebenarnya berapa jumlah yang sudah atau akan diterima oleh sejumlah tersangka dalam kasus ini. Aiman. Ini hal yang menarik sekali, bahwa ada 252 posisi kepala desa yang kosong. Kalau kita gunakan secara logika misalnya, 252 tidak mungkin diisi oleh 252 juga kandidat karena ada pilihan yang lain, artinya bisa lebih, bisa 2 kali lipatnya, bisa 3 kali lipatnya, tapi tentu tidak semuanya mungkin ya membayar upeti, meskipun bisa juga ada banyak yang kemudian membayar upeti. Tapi bagaimana kemudian Anda mendapatkan informasi dari KPK soal tadi Anda katakan bahwa setiap kepala desa yang mau dalam tanda kutip menjadi kepala desa dan menyuap membayar 20 juta rupiah dan uang upeti sebesar 5 juta rupiah uang sewa tanah per hektar. Ini luar biasa sekali. Apakah kemudian KPK mencurigai ada uang lain yang lebih besar di luar 362 juta rupiah yang disita oleh KPK? Tentu Aiman, ini menjadi salah satu fokus pemeriksaan bagi penyidik KPK karena tadi yang sudah sempat saya sebutkan bahwa memang secara logika saja ini tidak mungkin hanya 360 juta rupiah saja, tetapi kalau kita melihat dari rilis kasus ataupun OTT yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu, memang yang diamankan ini sekitar 360 juta rupiah saja, dalam tanda kutip saja begitu ya. Tetapi perlu diketahui juga memang selain potensi yang lebih besar lagi, tentu memang yang menjadi target KPK ini adalah aliran dana ini masuk ke siapa saja, karena tentu ada camat-camat yang juga ditetapkan sebagai tersangka yang diduga sebagai perantara suap, sehingga apakah memang hanya 20 juta saja ataupun misalnya calon-calon nama tersebut juga memberikan upeti tersendiri kepada camat sebagai perantara suap di luar 20 juta tersebut, sehingga memang hal ini masih masuk dalam ranah penyelidikan dan juga fokus pemeriksaan Aiman. Ya, terkait dengan dinasti politik kita tahu bahwa suaminya adalah mantan Bupati Probolinggo 2 periode sebelumnya, 10 tahun. Dan informasi yang saya dapatkan adalah bahwa sang suami ikut menseleksi siapa yang bisa dalam tanda kutip dibantu untuk menjadi kepala desa dengan suap dan juga harus persetujuan suaminya. Anda juga mendengar hal yang sama? Seperti apa sesungguhnya kejadian soal ini?
Benar sekali Aiman, kalau kita berdasar pada rilis tertulis KPK yang juga disebutkan begitu pada konferensi pers dini hari tadi, memang di sini Hasan Aminuddin, suami dari Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, ini bertindak sebagai representasi dari Bupati Probolinggo. Dikatakan bahwa memang Hasan Aminuddin ini memang sudah terlebih dahulu menguasai atau mencicipi kancah politik di Kabupaten Probolinggo. Kita lihat rekam jejaknya, memang tidak hanya menjadi bupati, Hasan Aminuddin ini sedari akhir tahun 99 atau mungkin di awal tahun 2000-an ini sudah duduk di kursi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Baru kemudiannya ia mencalonkan sebagai bupati dan terpilih 2 periode. Kemudian tadi juga sudah sempat Anda singgung, setelah terpilih 2 periode, suaminya Hasan Aminuddin, estafet politik ini berlanjut kepada istrinya yakni Puput Tantriana Sari. Sehingga memang kalau dikatakan representasi ini benar sekali, Aiman juga sudah sempat disinggung pihak KPK. Jadi semua calon-calon yang ingin mencalonkan diri ataupun terpilih sebagai pejabat kepala desa ini harus melalui ACC begitu ataupun penerimaan yang disimbolkan dari adanya paraf dari Hasan Aminuddin. Sejauh itu informasi yang kami dapatkan hingga saat ini, Aiman. Iya, dan kebetulan juga sang suami adalah anggota DPR RI yang baru saja berhenti dari Partai Nasdem, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Terima kasih. Diana Valencia melaporkan langsung dari gedung KPK. Kami terus menunggu informasi terbaru dari sana terkait dengan operasi tangkap tangan, dugaan korupsi pada Bupati Probolinggo dan suaminya yang menjerat puluhan tersangka.